Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia edisi Jumat tanggal 5 Agustus 2016 yang mengetengahkan berbagai informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Kami sampaikan terlebih dahulu sari berita penting. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak seluruh rakyat tetap optimis perekonomian Indonesia akan kembali membaik. Menteri Dalam Negeri Inggris Amber Rudd mengecam peningkatan kasus anti-Yahudi di negaranya, termasuk 41 serangan dengan kekerasan. Itulah di antara berita-berita yang segera kami sampaikan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saya Ardian Majid Kobat. Kami mulai dengan berita yang pertama. Saudara, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak agar seluruh rakyat tetap optimis perekonomian Indonesia akan kembali membaik. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Yudi Brasko. Optimisme Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan tersebut disampaikan kemarin saat ditemui di Bandara Domin Edward Oso, Kota Sorong. Dijelaskan Zulkifli Hasan, kendati berbagai kalangan menyebutkan perekonomian Indonesia tengah kurang sehat, tetapi seluruh elemen bangsa patut optimis karena sejauh ini sesuai dengan pengamatan, pertumbuhan perekonomian sebesar 5%. Ya, di tengah-tengah ekonomi di dunia yang melambat, kita bersyukur Indonesia masih tumbuh 5%. Oleh karena itu, mari kita jaga stabilitas, kita jaga kekompakan, ya, mari kita bekerja keras, saling menghormati satu dengan yang lain agar stabilitas terjaga, ekonomi bisa tumbuh. Ya. Zulkifli Hasan menegaskan yang paling utama dilakukan saat ini adalah tetap konsisten membangun hubungan harmonis dan memperkecil konflik di antara seluruh elemen bangsa sebagai kunci stabilisasi pembangunan secara nasional. Pemerintah diminta memberikan penjelasan secara detail kepada rakyat alasan penyusunan kembali anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2016. Anggota fraksi PDIP DPR RI Effendi Simbolon menyatakan terdapat harkat kepemilikan rakyat dalam Undang-Undang APBN. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rahmat Zen. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI Effendi Simbolon meminta pemerintah tidak sekedar asal merubah postur anggaran APBN 2016, melainkan memberikan penjelasan secara detail pada rakyat mengenai penyebabnya. Ia menyatakan terdapat harkat kepemilikan rakyat dalam Undang-Undang APBN, karenanya pemerintah tidak dapat merendahkan rakyat untuk mengetahui isi dari Undang-Undang APBN tersebut. Menurut Effendi, banyak cara dapat dilakukan pemerintah untuk memberikan penjelasan, salah satunya memanfaatkan momentum sidang tahunan dalam rangka HUT ke-71, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun penjelasan detail yang dimaksud juga menerangkan soal mengapa pos anggaran tertentu, misalnya infrastruktur, tetap dipertahankan, sementara lainnya dipangkas. Ini kan seolah-olah rakyat itu tidak menjadi bagian yang integral dari Undang-Undang APBN. Padahal Undang-Undang APBN itu adalah harkat dari kepemilikan rakyat di situ. Kedaulatan rakyat ada di situ. Jangan sepotong. Nah, kalau ini kemudian dipotong begitu, sudah potong kepotong lagi, sementara ada pos anggaran yang lain tidak dipotong sama sekali, ya. Untuk konsumsi apa gitu? Kenapa kemudian tetap dipertahankan pos anggaran untuk infrastruktur itu? Untuk konsumsi apa sih? Apa konsumsi untuk periode kedua? Untuk konsumsi politik? Kenapa semuanya akhirnya dikorbankan semuanya? Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pemotongan anggaran yang dianggap tidak menunjang prioritas pada postur APBN perubahan 2016 mencapai Rp113,8 triliun. Pengurangan anggaran terdiri atas belanja kementerian lembaga sebesar Rp65 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun. Perubahan itu pun telah disetujui Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu 3 Agustus 2016. Alasan mendasar pemangkasan anggaran itu dipertanyakan kalangan DPR. Pasalnya postur APBN 2016 baru 2 bulan disahkan DPR, tepatnya pada 28 Juni 2016. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono memantau pembangunan infrastruktur di perbatasan Republik Indonesia Timor Leste. Selengkapnya dilaporkan reporter Feby Leolede dari Atambua. Memastikan pembangunan infrastruktur di Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur berjalan sesuai dengan nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono melakukan pemantauan pembangunan sejumlah infrastruktur yang dibangun di Atambua sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Infrastruktur yang dipantau yaitu Jalan Sabuk Pengaman Perbatasan RI-RDTL, pembangunan perumahan khusus bagi warga perbatasan, pos lintas batas negara terpadu di Mota Ain, dan pembangunan bendungan Rotiklot. Kepada RRI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono mengatakan program pengembangan daerah perbatasan sesuai nawacita Presiden harus berjalan dengan target yang diharapkan, maka perlu dilakukan pemantauan secara bertahap. Untuk Jalan Sabuk Pengaman Perbatasan RI-RDTL yang sementara dibangun sepanjang 177 km dengan lebar jalan 7 meter akan diselesaikan secara bertahap hingga tahun 2019. Pembangunan rumah khusus sebanyak 285 unit, pembangunan bendungan Rotiklot dengan kapasitas 2,9 juta meter kubik, seluruhnya sementara dibangun dengan progres pembangunan telah mencapai 50%. Dikatakan pembangunan infrastruktur yang dibangun untuk membuka akses di wilayah perbatasan yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan. Pengembangan daerah perbatasan kami kegiatan pertama perbaikan rekonstruksi dari pintu lintas batas negara antara negara Indonesia dengan Timor Leste yang ada di Atambua, Mota Ain, ikatan jalan nasional perbatasan panjang 100 km yang akan kita selesaikan. Sekarang ini ada jalan yang belum tembus, ada yang sudah tembus dengan lapisan tanah tapi lebar hanya 3,5 meter, jadi masih substandar. Kita akan lihat nanti juga membangun rumah-rumah khusus bagi penduduk asli maupun yang eks-pengungsi dari Timur dulu banyak 285 unit. Menurut Basuki Hadi Mulyono, pembangunan rumah yang sementara dilakukan diperuntukkan bagi warga eks-Timur dan juga warga Atambua yang tidak mampu sehingga mendapatkan tempat tinggal yang layak. Bendungan Rotiklot yang dibangun diharapkan menjamin masyarakat perbatasan mendapatkan pasokan air yang lebih baik. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI. Kita beralih ke berita lainnya. Saudara, kebakaran lahan gambut akibat cuaca yang terik melanda 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sejak 2 hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB di setempat telah berhasil memadamkan sekitar 10 lokasi titik api. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Anwar Yunus. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat, Teguh Syalu Napolim kepada RRI mengatakan pihaknya akan menetapkan status waspada apabila titik api terus ditemukan dalam 12 kecamatan karena potensi cuaca terik sejak sepekan terakhir. Dalam 3 hari terakhir, wilayah Aceh Barat diselimuti kabut asap pada malam hingga pagi hari oleh adanya kebakaran lahan gambut. Asap tersebut diduga bukan hanya dari wilayah Kabupaten Aceh Barat, namun juga asap kiriman dari daerah tetangga. Disampaikan melalui Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Aceh Barat, Dodi Bima Saputra, dijelaskan saat ini pihaknya bersama unsur kepolisian dan TNI memantau aktivitas masyarakat karena ada laporan terjadi kebakaran lahan gambut secara luas. Armada mobil pemadam kebakaran sejak sepekan ini terus aktif dan siap untuk bergerak cepat untuk mengantisipasi kebakaran merembes ke pemukiman dan rumah penduduk karena ulah masyarakat membuka lahan dengan membakar. Dalam pemadaman ini pihaknya belum menggunakan teknis menyuntik di bawah rawa gambut, namun hanya sebatas menyiram air ke atas rawa yang mengeluarkan asap. Hingga kini upaya tersebut dianggap mampu minimalisir asap muncul dan diterbangkan angin. Titiknya kan banyak kecil, cuma sumbernya kan asap aja di lahan gambut, di lahan gambut. Kan ada beberapa titik juga, kurang lebih seperti itu, ada 8 ke 10 titik, tapi itu tidak besar. Untuk titik api belum ada, tapi tidak kita temukan langsung titik apinya. Ini kan yang ada cuma asap-asap, beberapa titik yang di tengah hutan, kalau yang di pinggir jalan dan pemukiman warga, itu sudah kita siram langsung menggunakan mobil pemadam. Lebih lanjut, Dodi menyebutkan untuk luasan hektar tidak dapat dirincikan secara kalkulasi
koordinasi karena ditemukan pada lokasi yang berbeda-beda. Akan tetapi, sejak peristiwa ini berlangsung, tidak kurang dari 10 lokasi titik api ditemukan dan sudah dipadamkan. Beberapa lokasi muncul asap tebal jauh dari jangkauan pihaknya sehingga hanya dipantau menjaga agar api tidak merambat ke pemukiman penduduk. Pada hari ketiga darurat kebakaran lahan ini, sejumlah siswa dari salah satu madrasah di Kecamatan Samatiga dilaporkan tumbang dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Bahkan pihak sekolah setempat terpaksa meliburkan siswanya karena dianggap beresiko lebih tinggi karena ketebalan asap di pemukiman sekolah. Sementara itu, penanganan kasus kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau memerlukan perbaikan koordinasi antara kepolisian bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Laporan ini disampaikan reporter Tongkulem Siregar. Penanganan kasus kebakaran lahan dan hutan karlaut di Provinsi Riau memerlukan perbaikan koordinasi antara kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebab setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan, namun ada surat dari Menteri bahwa lahan perusahaan berada dalam pengawasan KLHK, yang merupakan salah satu alasan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap 11 perusahaan yang diduga membakar lahan. Staf Walhi Riau Pandi mengaku pihaknya menduga beberapa alasan dikeluarkannya SP3 adalah akibat tumpang tindih antara penyidik kepolisian dengan KLHK. Selain alasan lahan perusahaan di bawah pengawasan KLHK, ternyata dalam beberapa kasus penyidik pegawai negeri sipil PPNS yang lebih dahulu menangani lahan perusahaan yang terbakar tersebut. Polda Riau bisa saja tidak berkoordinasi dengan KLHK hingga menyebabkan 4 dari 15 perusahaan dihentikan penyidikannya atau SP3. Namun pihaknya akan terus menyuarakan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan SP3 tersebut. Kalau buat kajian secara hukum, nanti dari Wali sendiri bakal menyampaikan dalam kesempatan yang lain sesuai dengan aspek hukum dan kemungkinan lain menjawab dari kawan-kawan Polda sampaikan seperti kurang cukupnya bukti, lahan sengketa, dan lain-lain. Sementara Direktur Walhi Riau Riko Kurniawan menambahkan dalam 3 tahun belakangan penegakan hukum bidang karlaut menunjukkan tren yang membaik, namun kembali memburuk dengan dikeluarkannya SP3 terhadap belasan perusahaan yang diduga sengaja membakar. Penutupan Bandara Sultan Babullah Ternate akibat aktivitas gunung api Gamalama diperpanjang hingga siang nanti. Selengkapnya dilaporkan Zaki Nino dari Ternate. Dari hasil pantauan reporter RRI, pihak otoritas bandara dibantu tim BPBD Kota Ternate, Basarnas, dan tim pemadam kebakaran Kota Ternate melakukan pembersihan runway dan airport bandara dari abu vulkanik. Namun aktivitas Gunung Gamalama yang fluktuatif mengakibatkan landasan pacu Bandara Sultan Babula kembali diselimuti abu. Kepala Bandara Sultan Babula Ternate, Anung Bayu Murti, kepada RRI mengatakan, setelah dilakukan monitoring visual kondisi yang ada, masih terjadi hujan abu sehingga setelah dikoordinasikan dengan Direktorat Navigasi Penerbangan di Jakarta, Bandara Sultan Babula diperpanjang penutupannya hingga Jumat hari ini pukul 11.00 waktu Indonesia bagian timur. Pada saat jam 8:30 masih ada turun, arah dari abu itu sendiri juga mempengaruhi dari kalau arah pendaratan dari pesawat. Sehingga kami konsultasikan ke Direktorat Navigasi Penerbangan di Jakarta bahwa kesimpulannya ditutup kembali sampai jam 11 pagi nanti. Ditambahkan Anung Bayu Murti ke Bandara Sultan Babula, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak airline serta pihak terkait lainnya guna membicarakan antisipasi apa yang harus dilakukan terkait penutupan bandara. Anung berharap bagi calon penumpang agar bisa berkoordinasi dengan pihak airline sehingga tak perlu berbondong-bondong menunggu di terminal bandara. Himbauan kepada penumpang ya tentunya dapat berkomunikasi, kalau ada nomor teleponnya lebih baik telepon dengan airline. Jadi tidak usah berbondong-bondong. Jelas bahwa itu ditutup. Kemudian kapan akan ada penerbangan lagi bisa melalui telepon saja kepada airline untuk konfirmasi. Saya yang harus sampai ke sini datang ternyata nggak jadi gitu. Jadi itu harapan kami. Saat ini di apron Bandara Sultan Babula ada 2 pesawat Sriwijaya dan 1 pesawat Garuda. Ini akan dibersihkan dan dievaluasi terlebih dahulu oleh tim dari Jakarta apakah ada material abu vulkanik yang bisa mengancam keselamatan penerbangan atau tidak. Pihak airline juga memberikan alternatif lainnya bagi calon penumpang untuk mencari jasa transportasi lain bila tidak ingin menunggu hingga bandara resmi dibuka kembali. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu akan tetap mengusulkan anggaran dana subsidi bagi warga miskin pemegang kartu jaminan kesehatan provinsi dalam APBD perubahan meskipun ada sinyalemen penolakan dari Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu.
Hal ini dilaporkan reporter Rocky Eka Putra. Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu menyetujui anggaran dana untuk subsidi sebanyak 43.150 warga miskin pemegang Kartu Jaminan Kesehatan Provinsi Jamkesprop Bengkulu yang anggaran dana subsidinya sudah habis terhitung Mei lalu karena akan melanggar aturan Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Bengkulu akan tetap mengusulkan dalam APBD perubahan tahun 2016 ini. Pasalnya sepengetahuan Dinkes Bengkulu, dalam undang-undang sangat jelas untuk rakyat miskin dijamin oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal itu diungkapkan Kepala Dinkes Provinsi Bengkulu, Amin Kurnia di Bengkulu. Menurut Amin, dalam Permendagri juga sudah jelas, pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota harus menganggarkan dana untuk jaminan kesehatan warga miskin yang belum tercover dalam APBN. Oleh karena itu, pihaknya akan mengusulkan anggaran dana dalam APBD perubahan tahun ini untuk subsidi Jamkesprop sebesar 7,2 miliar. Apalagi pihaknya juga sudah membuat surat dan pihak BPJS sendiri menerimanya. Sehingga meski saat ini dana subsidi sedang habis, tidak ada istilah untuk di-stop pelayanan kesehatannya. Selain itu, dikatakan Amin setelah anggaran dana subsidi Jamkesprop tersebut disetujui oleh DPRD Provinsi, nanti perhitungannya akan dimulai dari Juni hingga Desember 2016 mendatang. Dinkes itu hanya sebagai penyalur saja. Kalau urusan klaim-mengklaim itu ke BPJS, rumah sakit langsung urusannya ke BPJS, nggak ada ke dinas. Dan uangnya pun kita tidak pernah lihat kok. Jadi dari kita ngajukan, nanti dari Biro Keuangan Pemda-Prop langsung ke rekening BPJS pusat. Itu tidak melalui kita nggak megang uangnya lah, itu kan bayar premi. Lebih jauh, Amin menjelaskan program Jamkesprop Bengkulu ini merupakan program Kartu Indonesia Sehat KIS yang sebutan dari Presiden Joko Widodo, sehingga tidak ada bedanya antara KIS dengan BPJS. Bahkan saat ini kartunya juga sedang dicetak ulang dan kartu yang lama ditarik. Untuk itu, ia meminta masyarakat miskin pemegang kartu Jamkesprop Bengkulu agar tidak perlu khawatir karena pasti dijamin pemerintah. Hanya saja saat ini sedang proses penganggaran dananya melalui APBD. Krisis air baku di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan semakin parah. Sejak kemarin, wilayah yang mengalami penggiliran aliran air dari PDAM meluas hingga mencakup 60% di wilayah perkotaan. Kita simak laporan reporter Nazat Fitria. Pertanggal 4 Agustus 2016, pengaliran air secara bergantian mulai diterapkan PDAM Kota Baru untuk pelanggannya yang dilayani instalasi pengolahan air IPA Gunung Pemandangan. Humas PDAM Kota Baru, Syarwani, mengatakan langkah ini dilakukan seiring terus berkurangnya debit air waduk dan sejumlah penampungan. Saat ini, 400-an pelanggan PDAM Kota Baru yang disuplai IPA Gunung Pemandangan hanya bisa menikmati aliran air selama beberapa jam dalam sehari. Tetap mengalir 24 jam, tetapi dibagi tiga wilayah. Jadi ada yang contoh kalau kita ambil sehingga Mangaraja ini dia dapatkan 6 jam, 1 kali 6 jam. Nah, terus kalau Jenderal Sudirman itu 8 jam, terus Hasanuddin itu dia kena 10 jam. Hingga saat ini, penggiliran air oleh PDAM Kota Baru sudah mencakup 60% wilayah perkotaan dengan jumlah pelanggan 3.500-an rumah. Sebelumnya, penggiliran air sudah lebih dulu dialami pelanggan PDAM Kota Baru yang dilayani IPA Gunung Perak dan IPA Gunung Tirawan yang sejak akhir Juni dijadwalkan 2 hari jalan, 1 hari mati. Dari Kabupaten Kota Baru, Nazat Fitria melaporkan. Saudara, saja disampaikan berita dari mancanegara dan kabar dari dunia olahraga. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI. Dari luar negeri diberitakan kasus-kasus anti-Yahudi di Inggris dikabarkan meningkat sebanyak 11% dalam 6 bulan pertama tahun 2016 ini. Sebuah organisasi Community Security Trust CST menyatakan tercatat 577 kejadian dengan sasaran Yahudi dilaporkan ke badan tersebut mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni dan naik dari 473 kasus dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pimpinan organisasi itu, David Deneo, mengatakan ini adalah sebuah kecenderungan yang sangat meresahkan. CST menyebutkan sekitar 1/4 dari kejadian yang tercatat, 133 peristiwa menggunakan media sosial. Dan dari 431 kejadian masuk dalam kelompok tingkah laku menyerang, termasuk di dalamnya adalah serangan verbal, grafiti dan Yahudi, pelecehan lewat media sosial, dan surat berisi kebencian. David DeLeo mengatakan untuk mengubah kecenderungan meresahkan ini diperlukan kepemimpinan
yang sebenarnya dari semua partai politik dan penyedia layanan media sosial untuk turut bertanggung jawab. Menteri Dalam Negeri Inggris Amber Rudd mengecam peningkatan yang menyedihkan ini, termasuk 41 serangan dengan kekerasan. Dari dunia olahraga, tim nasional Brazil dan Denmark sama-sama bermain imbang dengan lawan-lawannya, sekaligus menempati posisi atas dan runner-up klasemen sementara Grup A cabang sepak bola Olimpiade tahun 2016 di Rio de Janeiro, Brazil. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Iwan Bagus Irawan. Berlangsung di Stadion Mané Garrincha dengan suhu udara 23 derajat Celcius, tim tuan rumah Brazil di bawah usia 23 tahun bermain lebih banyak save untuk menyelamatkan gawang dari serangan Afrika Selatan yang tampil keras. Di babak awal, arsitek tim Samba Michel Rogerio memainkan 3 pilarnya, Felipe Anderson, Gabriel Jesus, dan Gabriel Barbosa untuk mencoba menembus laju pertahanan Afrika Selatan, namun peluang gol cukup kecil lantaran 3 pilar Brazil selalu kandas. Dari kubu Afrika Selatan tercatat 4 kali peluang gol, namun mampu dihalau pemain belakang Brazil, Douglas Santos dan kawan-kawan. Hingga turun minum kedua kesebelasan bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, permainan keras Afrika Selatan sering mendapat peringatan dari wasit Matthew Lahos Antonio. Tepat pada menit ke-60, akumulasi kartu kuning meningkat menjadi kartu merah jatuh ke nomor punggung 4 Mato Bivala, pemain Afrika Selatan yang akhirnya keluar dari lapangan. Kendati berkurang skuad Afrika Selatan, tim Samba Brazil tetap tidak mampu menembus pertahanan Aubry dan kawan-kawan sehingga kedudukan tetap imbang tanpa gol. Dengan hasil imbang ini, Brazil di bangku terdepan dengan nilai 1 dari sekali tampil, disusul Denmark juga nilai 1 setelah bermain imbang dengan Irak. Hasil laga lainnya di grup B, untuk sementara Swedia imbang tanpa gol dengan Kolombia. Di grup C, Meksiko imbang 2-2 dengan Jerman, dan di grup D, Honduras menang 3-2 atas Algeria, dan Portugal untuk sementara imbang tanpa gol dengan Argentina. Sementara di bagian putri, tim nasional Prancis menang telak 4-0 atas Kolombia. Sementara itu, dari hasil pertandingan Piala Champions Amerika Utara, klub AC Milan harus mengakui keunggulan The Blues Chelsea 1-3. Iwan Bagus Irawan melaporkan. Demikianlah saudara telah disampaikan Warta Berita Radio Republik Indonesia pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali sari berita penting. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak seluruh rakyat tetap optimis perekonomian Indonesia akan kembali membaik. Menteri Dalam Negeri Inggris Amber Rudd mengecam peningkatan kasus anti-Yahudi di negaranya, termasuk 41 serangan dengan kekerasan. Akhirnya mewakili redaksi yang bertugas pagi ini, produser pelaksana Yanti Widya, pengarah acara Wirda Putri, teknik operator studio, pengarah teknik Indra Virgiantara, kameramen dan editing kita kali ini Sigit Fitriatno. Saya Ardian Majid Kobat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.